Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimadi Orcita Taudani dengan NIM 221509105 dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mobile application yang telah saya rancang, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Hospital Care. Dilihat dari namanya, yaitu hospital dan juga care, tentunya aplikasi ini erat kaitannya dengan instansi kesehatan, mulai dari klinik, kemudian apotek, hingga rumah sakit, di mana aplikasi ini saya rancang digunakan untuk mempermudah pihak instansi kesehatan untuk dapat memberitahu informasi terkait jadwal praktek dokter dan juga melakukan jual beli obat. Kita juga sebagai masyarakat umum dapat dipermudah untuk mengetahui jadwal praktek dokter hingga kita dapat dipermudah untuk melakukan pembelian obat. Oke, yang pertama saya awali dengan menjelaskan user flow dari pengguna. Di sini kita langsung saja mengarah ke emulator yang sudah saya tampilkan pada layar, di mana pada awal aplikasi akan diarahkan ke login screen. Nah, pada login screen ini tentunya sudah terdapat username dan juga password, di mana kita juga diberitahu apabila belum memiliki akun, kita juga dapat membuat akun dengan cara mengeklik create account di sini, maka kita akan diarahkan ke register screen. Nah, pada register screen ini kita juga dapat mengisi email, kemudian kita juga dapat mengisi username, dan kita juga dapat mengisi password. Jika sudah, kita dapat enter. Kemudian, apabila kita sudah memiliki akun, kita dapat kembali ke halaman login di awal. Oke, di sini saya beranggapan bahwa saya sebagai pengguna sudah memiliki akun, maka kita kembali ke halaman sign in tadi atau login tadi dengan mengklik tombol login di sini. Oke, pada login screen itu terdapat username dan juga password. Saya masukkan username dan juga password. Jika sudah, kita dapat mengklik tombol enter. Di sini juga ada icon visibility, di mana kita dapat melihat kembali username dan passwordnya, dan kita juga dapat menutup kembali. Oke, kita enter. Maka sistem atau aplikasi akan mengarahkan ke tampilan homepage screen, di mana pada homepage ini ada 3 screen. Yang pertama ada apotek, kemudian ada home screen, dan juga ada schedule screen. Nah, jadi aplikasi yang saya rancang ini terdapat 2 fitur, teman-teman. Jadi, yang pertama yaitu fitur apotek, di mana kita sebagai user atau pengguna dapat melakukan pembelian obat. Yang pertama, pada tampilan apotek ini terdapat search bar, di mana kita dapat mencari nama obat yang ingin kita beli. Kemudian, kita juga dapat melakukan scroll up dan juga scroll down di sini. Kemudian kita juga dapat melihat detail dari obat tersebut dengan mengeklik salah satu obat, kemudian akan ditampilkan oleh sistem mulai dari nama obat, kemudian harga dari obat tersebut. Ketika kita ingin membeli obat, kita dapat mengeklik tombol keranjang, maka kita dapat memberitahu berapa sih jumlah obat yang ingin kita beli. Di sini kita bisa mengklik tambah jumlah obat yang ingin kita beli, kemudian kita dapat mengklik kurang di sini. Oke, di sini juga adanya ascending dan juga descending ya teman-teman. Oke, di sini kita beranggapan saya membeli 2 obat, klik tambah 2. Kemudian apabila saya ingin membelinya, kita bisa klik check out di sini. Maka sistem akan mengkonfirmasi check out kita dengan menampilkan nama obat dan juga total dari pembelian obat kita. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada apotek screen ini kita bisa scroll up, scroll down, kemudian kita juga dapat melihat keranjang di sana. Lanjut ke fitur yang kedua. Nah, pada schedule screen ini ditampilkan
poli-poli yang tersedia di dalam sebuah instansi kesehatan. Di sini juga kita dapat melakukan scroll up dan juga scroll down. Nah, apabila kita ingin melihat jadwal praktek dari poli anak pada tanggal 10 April 2024, kita dapat mengklik icon mata di sini atau icon visibility di sini. Maka sistem akan menampilkan informasi terkait schedule praktek dari dokter tersebut, di mana mulai dari nama dokter itu, kemudian hari dan tanggal prakteknya, dan juga jam praktek dari dokter tersebut. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian home screen. Nah, pada home screen ini, sistem akan memberitahu informasi terkait diskon-diskon yang disediakan oleh sebuah instansi kesehatan dan juga jadwal praktek yang tersedia pada hari itu. Nah, di sini kita juga dapat melakukan scroll ke kanan dan ke kiri, kemudian kita juga dapat scroll ke atas dan ke bawah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga, selain fitur-fitur yang sudah saya jelaskan, pada aplikasi ini juga terdapat drawer. Nah, pada drawer ini terdapat profile, terdapat klik profile, maka menuju ke arah profile user screen. Pada profile user screen ini akan ditampilkan nama dari pengguna dan juga email dari pengguna itu. Di sini juga terdapat profile dari pengguna, ya seperti ini. Kemudian kita mengarah ke bagian lainnya. Jadi di sini juga pada drawer terdapat settings dan juga about. Nah, kita mengarah ke latihan yang sudah diberikan oleh Pak Teguh dan juga Pak Agus di dalam perkuliahan, di mana diharapkan kita dapat melakukan CRUD pada APA dan juga SQLite. Kita mengarah ke APA terlebih dahulu. Nah, pada data mahasiswa ini kita dapat melakukan CRUD, create, update, dan juga delete di sini. Nah, oke, kita akan coba melakukan penambahan data. Jadi di sini kita dapat menulis data dari kita. Oke, di sini kita bisa mengisi data-data dari kita untuk melakukan CRUD ya teman-teman. Oke, setelah kita selesai mengisi data, kita bisa coba melakukan penyimpanan data. Nah, kita klik simpan, maka sistem akan menunjukkan bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, untuk pembuktiannya, kita akan buktikan sekarang. Kita kembali lihat pada screen data mahasiswa. Oke, di sini sudah tampil ya teman-teman data yang sudah saya create tadi, yaitu ini online S1 Sistem Informasi ini. Ketika saya ingin melakukan edit pada data yang sudah saya buat, kita dapat klik ini, maka kita dapat mengedit datanya dengan coba saya edit di sini. Jenis pendaftaran akan saya ubah menjadi remote. Dan kemudian kita dapat klik simpan kembali, maka akan tampil di sini data berhasil diupdate. Untuk melakukan pembuktiannya, kita dapat lihat kembali, kita dapat klik kembali.
Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman, sudah terlihat bahwa saya sudah berhasil mengupdate data yang sudah saya create tadi. Kemudian apabila saya ingin mendelete datanya, kita dapat klik icon tong sampah ini ya teman-teman dengan tujuan mendelete data. Kita klik delete. Oke, maka data akan berhasil di-delete. Maka ini juga membuktikan bahwasanya saya sudah berhasil membuat CRUD pada API yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut ke latihan 2 di sini. Di sini ada screen yang saya beri nama latihan 2. Pada latihan 2 ini, kita diharapkan dapat melakukan CRUD data dengan SQLite. Oke, sama halnya dengan yang tadi, kita dapat menambahkan data, meng-create data. Di sini saya beranggapan dapat mengupdate resep dari obat yang sudah kita buat pada aplikasi Hospital Care ini. Saya anggap saja memberi nama obat dengan nama obat, kemudian di sini juga ada jenis obat. Kemudian kita juga dapat mengisi jumlah obat dan kita dapat menyimpan data. Oke, sini sudah tampil ya teman-teman. Saya sudah berhasil meng-create data. Kemudian saya ingin melakukan edit pada data ini, yaitu update pada data ini. Kita bisa create ini. Kemudian kita dapat melakukan update data dengan semisal saya mengubah jumlah obat. 6, kemudian simpan perubahan. Maka ketika kita lihat kembali di sini, maka sudah tampil ya teman-teman, saya sudah dapat mengupdate data. Atau mungkin biar lebih terlihat, saya akan mengupdate nama datanya agar lebih terlihatan dengan nama Sunmol, nama obat Sun. Kita simpan perubahan. Oke, sudah ya teman-teman, sudah tampil di sini. Saya sudah berhasil melakukan update data. Nah, ketika saya ingin melakukan delete data, kita dapat juga klik icon ini, maka data sudah dihapus. Nah, itu menyatakan bahwa CRUD yang sudah saya terapkan itu berhasil. Oke, jadi teman-teman itulah dia user flow pengguna atau user dari eh, Hospital Care ini dalam melakukan tahapan-tahapan dalam aplikasi ini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dependencies yang sudah saya terapkan pada pembuatan aplikasi ini. Kita dapat melihatnya pada bagian ini. Oke, teman-teman di sini juga saya sudah menerapkan beberapa dependencies. Yang pertama yaitu seperti no icons. Ini dependencies yang sudah saya terapkan ya teman-teman, sudah saya blok di sini. Yang pertama yaitu seperti no icons, di mana saya dapat menyediakan atau menggunakan icon-icon pada aplikasi saya dengan berpatokan pada super Tina Icons ini. Kemudian saya juga menggunakan dependencies curved navigation bar, di mana saya menggunakan sudah menerapkan navigasi-navigasi pada aplikasi saya untuk dapat mengarah ke screen-screen yang ingin saya arahkan. Kemudian ada carousel slider, di mana saya dapat mengimplementasikan widget carousel slider dalam aplikasi saya yang sudah saya tunjukkan tadi juga. Kemudian saya juga dependencies pada HTTP 1.2.1 dengan harapan, dengan guna untuk melakukan permintaan HTTP dalam Flutter, di mana saya menerapkan atau menggunakan atau mengambil data pada API
atau server web, di mana, saya juga tadi sudah melakukan CRUD, create, update, delete, itu dengan memanfaatkan API yang sudah saya buat. Kemudian ada SQLite, di mana, pada plugin Flutter ini menyediakan implementasi database SQLite yang sangat ringan sekali teman-teman, yang sudah saya terapkan juga tadi pada latihan 2. Kemudian ada path provider, di mana paket ini juga, memberikan lokasi yang umum digunakan oleh sistem file perangkat. Dan yang terakhir saya menggunakan INTL, di mana, itu juga dapat mengarahkan saya untuk membuat aplikasi Flutter ini, di mana membantu dalam pemformatan tanggal, kemudian angka, dan juga string sesuai dengan, yang sudah saya tunjukkan tadi pada teman-teman semuanya. Nah, itulah beberapa referensi yang sudah saya terapkan pada aplikasi saya, yang sudah saya blok di sini. Oke, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan secara tingkat mengenai urutan pembuatan dari aplikasi Hospital Care ini. Dimulai dari main Dart. Nah, pada main Dart ini juga, saya sudah memberikan kepada teman-teman semuanya, sudah menunjukkan juga bagaimana aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan, codingan yang sudah saya terapkan pada main Dart ini. Kemudian setelah itu saya juga membuat, bagian homepage screen, di mana pada homepage screen ini saya, membuat drawer di sini, kemudian di sini saya sudah membuat drawer, kemudian ada drawer-drawer pada latihan 2, kemudian pada profile, kemudian pada settings, dan juga, pada icon bar yang sudah tampil pada tampilan awal atau saya beri nama homepage screen. Kemudian lanjut ke apotek screen, kemudian, selain apotek screen di sini, saya sudah juga membuat, keranjang screen, home screen, profile screen, registration screen, kemudian ada login screen, dan juga register screen. Nah, jadi teman-teman, pada aplikasi yang sudah saya rancang ini tentunya sudah menggunakan layout dasar berupa row, column, container, kemudian teks, dan yang lainnya juga. Juga, pada aplikasi ini juga saya sudah menerapkan plugin-plugin seperti icon, carousel, hero, dan juga stack. Selain itu juga saya sudah membuat, latihan yang diberikan oleh Pak Agus dan juga Pak Teguh berupa latihan APA dan juga latihan Cloud SQLite. Jadi teman-teman, sekian pemaparan atau presentasi terkait aplikasi yang sudah saya rancang, yaitu Hospital Care, mulai dari user flow pengguna, kemudian menjelaskan secara singkat apa sih aplikasi Hospital Care ini, kemudian juga saya sudah menjelaskan, memberitahu teman-teman semua terkait referensi yang sudah saya gunakan, kemudian menjelaskan secara singkat juga urutan pembuatan dari aplikasi yang sudah saya rancang ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni. Terima kasih.